Di Colorado, tempat ini disebut dulunya adalah Red Rock Coral. Dan pada tahun 1859 ada 2 orang surveyor. Mereka datang ke tempat ini. Yang pertama, MS Beach, dia langsung mengatakan, "Wow, tempat ini adalah taman pusat bir." Begitu kagumnya dia katakan ini adalah taman pusat bir. Tetapi Rufus Cable melihat tempat ini dengan penuh kekaguman. Dia katakan, "Apa? Taman pusat bir? Ini adalah tempat yang paling cocok untuk para dewa berkumpul. Ini harus disebut sebagai The Garden of Gods, tamannya para dewa." Pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, gereja atau jemaat patutlah itu menjadi satu taman yang indah untuk orang-orang yang kudus berkumpul. Itu haruslah menjadi taman yang nyaman dan menyenangkan bagi setiap umat Tuhan menikmati suasana sorga. Tetapi kadang-kadang ada berbagai pandangan orang tentang keadaan jemaat kita. Apa situasi jemaat kita yang sesungguhnya? Status apa yang dapat kita sebutkan tentang kondisi jemaat Anda dan saya? Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada abad pertama, di Asia Kecil ada 7 jemaat yang mendapat perhatian yang khusus dari Yesus. Dan Yesus memberikan perhatian dan kemudian memberikan suatu diagnosa. Seperti seorang dokter, Yesus mendiagnosa, memeriksa situasi rohani dari 7 jemaat di masa itu. Dan dalam diagnosa yang dilakukan oleh Yesus tersebut, pada zaman sekarang ini kita dapat membacanya dan dapat mengambil makna rohaninya sebagai suatu diagnosa kepada situasi jemaat-jemaat di zaman sekarang. Apa yang terjadi di jemaat kita? Bagaimana keadaannya? Apa yang sedang kita lakukan? Yesus membeberkan dengan sangat tepat dan dengan penuh kasih sayang. Satu hal yang pasti, jemaat adalah satu tempat yang indah, bagaikan sebuah taman yang nyaman. Namun jemaat juga adalah tempat pusat perhatian iblis untuk menyerang umat-umat Tuhan, untuk menggoyahkan iman hamba-hamba Allah, dan untuk menghabiskan kerohanian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dalam situasi pertempuran yang sedang dilakukan setan di taman-taman, di tempat umat-umat Tuhan berkumpul, apa kata Yesus terhadap keadaan di jemaat-jemaat tersebut? Jemaat yang pertama yang didiagnosa oleh Yesus adalah jemaat Efesus. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya,
dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara, berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Mengapa kita katakan bahwa Yesus bisa mendiagnosa dengan tepat? Oleh karena dia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dia mengadakan belusukan. Dia datang untuk melihat langsung apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat, oleh umat-umat Tuhan di jemaat-jemaat. Dia berhak untuk mendiagnosa oleh karena ini adalah ketujuh bintang, ini adalah jemaat-jemaat yang di tangannya, miliknya. Milik Yesus. Dan apa kemudian yang dinyatakan oleh firman Tuhan? Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Dari hasil belusukannya, maka Yesus katakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu akan segala ketekunanmu, aku tahu apa yang kamu sedang lakukan. Di istana, daerah istana, baru-baru ini hujan dan kemudian banjir. Kenapa banjir? Jakarta di bawah pemerintahan Ahok, banyak daerah-daerah yang tadinya banjir malah tidak banjir lagi. Tetapi kenapa sekarang di istana justru banjir? Diadakan pemeriksaan. Setelah diadakan pemeriksaan, didapati digorong-gorong di sekitar istana atau di selokan-selokan itu ada kabel-kabel yang bertumpuk-tumpuk. Pembungkus-pembungkus kabel di sana. Dan setelah mereka lihat ada bekas makanan, kelihatannya ada orang yang sudah melakukannya secara sengaja. Tapi siapa orang itu? Untuk apa tujuannya? Tidak ada yang tahu. Paling tidak masih belum ada yang bisa mengungkapkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, atas apa yang kita lakukan di jemaat, apapun yang kita pikir rahasia, kita bicarakan secara sembunyi-sembunyi, secara berkomplot, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan untuk hal-hal yang baik, Anda akan lihat Dia akan memberikan pujian dan kebanggaan. Dan untuk hal-hal yang tidak sesuai, maka Tuhan akan menegur. Mari kita lihat lebih detail apa yang Yesus ungkapkan tentang apa yang terjadi di jemaat Efesus. Yesus mengatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yesus melihat di Efesus mereka tidak sabar. Orang Kristen harus sabar, bukan? Orang Kristen harus sabar. Dan bahkan di dalam kitab Efesus mereka dikatakan sabar. Karena ayat yang ketiga mengatakan, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka sabar tetapi tidak sabar. Dan di dalam konteks ini Yesus memuji kedua hal yang dilakukan oleh umat Tuhan di Efesus. Mereka sabar dan mereka tidak sabar. Apa yang mereka sabar? Mereka sabar di dalam penderitaan, dalam kebenaran. Luar biasa. Sabar meskipun menderita. Tetapi mereka tidak sabar. Tidak sabar terhadap apa? Terhadap para rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu. Mereka yang tampil, saudara, rasul, mereka adalah tokoh-tokoh pemimpin dan juga mereka adalah tokoh-tokoh pemberi inspirasi secara rohani. Rasul Petrus, Rasul Paulus, ataupun rasul yang lainnya. Tetapi ternyata ada juga di zaman itu yang mengaku rasul, tapi mereka adalah rasul yang palsu. Dan terhadap
pemimpin-pemimpin yang palsu ini, mereka tidak sabar. Dan Tuhan memuji sikap kita yang tidak sabar kepada para tokoh pengajar ajaran-ajaran sesat, tokoh yang memimpin kepada arah yang menyimpang, tidak sabar. Dan bahkan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nikolaus mengaku sebagai seorang pengikut rasul dan dia juga mengaku sebagai rasul, sebagai tokoh yang penting dalam gereja, padahal dia adalah pemimpin yang palsu. Dia pengikut-pengikutnya dibenci dan Tuhan juga membenci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus bersikap tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan, terhadap gerakan-gerakan yang menyesat. Setiap arahan-arahan yang bertentangan dengan firman Tuhan, gereja harus secara tegas menghentikan mereka, membenci, dan tidak sabar. Oleh karena kalau kita berlambat-lambat, maka gerakan ini akan menyebar dan bisa melumpuhkan rohani banyak umat-umat Tuhan. Itulah hal yang positif yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Namun demikian, aku mencela engkau. Ada juga sisi yang negatif yang terjadi di jemaat Efesus. Tuhan mencela. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mereka tidak dikatakan, oh kamu telah menyimpang ke lain hati. Oh kamu telah memiliki idaman yang lain. Tidak demikian. Umat Tuhan di Efesus, mereka tetap berbakti kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tuhan menegur mereka oleh karena cinta yang mula-mula sudah pupus. Artinya kobaran-kobaran cinta yang mula-mula itu sudah semakin menghilang. Dan biasanya hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ketika pacaran sangatlah indah, sangat semangat. Ketika setelah menikah tahun pertama sangatlah mesra. Tetapi setelah beberapa tahun semangat ini memupus. Bukan? Perlu Anda ketahui. Memang di dalam bagian otak kita ketika sedang jatuh cinta dan tahun-tahun pertama pernikahan, di bagian otak kita ada satu gairah. Bagian otak kita yang merasa termotivasi ataupun merasa mengalami euforia. Tapi apakah siapa yang lebih berbahagia? Mereka yang menikah 1 tahun atau mereka yang menikah 40 tahun? Saudara tahu, terhadap hal ini di Australia ada sebuah universitas yang mengadakan penyelidikan terhadap 2.000 orang. Terhadap 2.000 orang ini dilihat pasangan-pasangan. Pasangan yang sudah menikah 1 tahun, pasangan yang sudah menikah 5 tahun, pasangan yang sudah menikah 40 tahun. Berdasarkan 7 kriteria, maka mereka mau mengukur tingkat kepuasan hidup. Tahukah Anda? Mereka yang menikah 1 tahun, dari 100 poin kepuasan hidup, 100 poin, maka mereka yang menikah 1 tahun, mereka mendapat poin sekitar 75. Cukup baik. Tetapi mereka yang menikah 5 tahun, mereka mendapat poin sekitar 77. Dan mereka yang sudah menikah 40 tahun, setia bersama-sama, sudah tahu, mereka mendapatkan poin 79 atau hampir 80.
Menarik bukan? Artinya, rupa-rupanya walaupun gairah cinta pada mula-mula itu sangatlah bersemangat, tetapi kepuasan hidup itu terbukti adalah pada mereka yang setia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi jangan mengira bahwa, waduh, gonta-ganti pasangan itu akan berbahagia. Bukan. Kepuasan yang sejati ada ketika Anda setia kepada pasangan Anda. Kepuasan yang lengkap semakin lama semakin meningkat. Begitu juga dalam hubungan dengan Tuhan. Orang yang memelihara kasih sayangnya kepada Tuhan, setia terus-menerus di dalam kebenaran Tuhan, mereka akan dapati bahwa mereka semakin bahagia di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan takut umat-umat Tuhan di Efesus kehilangan. Mereka bisa kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau mereka kalau mereka kehilangan semangat cinta yang mula-mula. Dan kemudian pupus, tidak ada lagi kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memberikan amaran. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan kira bahwa kalau kita mencintai Tuhan setengah-setengah, maka itu nggak apa-apa. Oh, itu adalah satu kejatuhan yang dalam, sangat berbahaya. Kita harus bangkitkan semangat cinta kita kepada Tuhan sepenuhnya. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan akan mengambil cahaya itu. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini memiliki cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan? Dari hidup kita yang memancarkan sinar kaki Dia. Berkobar-kobarlah dalam pekerjaan penyebaran terang kebenaran Tuhan. Menebarkan kasih Yesus Kristus. Karena ketika kita melakukannya, kita sedang memelihara kobaran cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan semakin hari hidup kita akan semakin indah di dalam bimbingan Tuhan. Jemaat yang kedua yang didiagnosa oleh Yesus adalah jemaat Smyrna. Apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan tentang jemaat Smyrna ketika itu? Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemirsa, jemaat yang kedua, jemaat Smyrna. Jemaat yang menderita. Karena Yesus melihat bahwa mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka diserang dan mereka dicerca. Dan bahkan dikatakan bahwa mereka akan dijebloskan ke dalam penjara oleh karena kebenaran. Dari zaman ke zaman, banyak umat Tuhan yang menderita. Atau boleh kita katakan, semua umat Tuhan melewati jalur-jalur penderitaan. Banyak orang berharap bahwa kalau menjadi orang Kristen, maka saya akan bebas dari penderitaan. Kalau menjadi orang Kristen, maka saya akan hidup makmur. Kenyataannya adalah, lebih banyak umat Kristen yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan daripada umat Kristen yang hidup menikmati kemakmuran.
Benar, di dalam Alkitab ada umat-umat Tuhan seperti Abraham yang adalah seorang yang sangat kaya. Ada orang yang seperti Ayub, seorang yang sangat kaya. Ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Tetapi lebih banyak umat Tuhan yang tampil sebagai orang-orang biasa, bahkan menderita. Saya mengetahui seorang pengusaha di Jakarta. Dia seorang pengusaha dan dia bekerja dalam satu pertambangan bersama dengan rekan bisnisnya. Pada mulanya bisnis berjalan dengan baik dan kemudian menghasilkan banyak dan dia hidup cukuplah nyaman dibandingkan rata-rata ataupun kehidupan umat-umat Tuhan yang lainnya. Tetapi dalam kerjasama dengan teman bisnisnya, pada satu kali temannya mengajak dia untuk melakukan kecurangan, melakukan penipuan terhadap bisnis dari luar negeri. Dan dia menolak. Dia katakan, oh itu tidak sesuai dengan etika berbisnis dan itu berlawanan dengan imannya. Namun rekan bisnis ini terus mendesak dan akhirnya oleh karena dia tidak mau dan rekan bisnisnya ini begitu marah, saudara tahu apa yang dilakukan? Dia melakukan berbagai laporan palsu kepada polisi dan menyebabkan orang yang saya kenal ini dijebloskan ke penjara. Bisnisnya pun berantakan. Dan dia tidak lagi menikmati untuk sementara ini kenikmatan yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Di mana kemakmuran yang dijanjikan dalam kekristenan? Oh, saudaraku, belajar dari jemaat Smyrna. Menjadi umat Tuhan, seringkali kita justru harus menghadapi segala kesulitan. Menghadapi penderitaan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuktikan kepada dunia bahwa umat-umat Tuhan hidup bukan oleh karena kemakmuran, tapi mereka hidup oleh karena iman. Dan Anda lihat ketika memperkenalkan dirinya kepada jemaat Smyrna, Yesus mengatakan, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Apa artinya? Artinya Yesus mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan dia sedang membimbing umat Tuhan dari awal dan kepada akhirnya. Dan Yesus mau membuat umat-umat yang menderita. Tidak hanya melihat keadaan sekarang. Jangan hanya lihat keadaan sekarang, tetapi lihat konteks yang lebih global. Bahkan lihatlah konteks yang lebih universal. Oleh karena Anda akan melihat bahwa diri Anda di tengah-tengah perjuangan yang global ataupun perjuangan yang universal, Anda sedang bertarung dengan kuasa kegelapan. Dan Anda digunakan oleh Tuhan sebagai saksinya untuk menegaskan kepada kuasa kegelapan bahwa apapun yang terjadi, Anda akan seperti Ayub. Anda tidak akan melepaskan iman. Anda akan seperti Daniel, walaupun dari pimpinan yang utama kemudian dijebloskan ke lubang singa, Anda tidak akan meninggalkan iman Anda. Apapun yang terjadi, Anda akan mengakui kebesaran Tuhan yang memiliki hidup Anda dan yang menjadi sumber kehidupan dan sumber berkat bagi Anda. Dan Tuhan mau Anda melihat secara global dan universal bahwa ke depannya kuasa kegelapan itu akan dikalahkan. Pada akhirnya kemenangan itu sudah disediakan. Dan berkat yang berlipat ganda, yang melebihi dari apa yang diinginkan oleh manusia, itu menjadi milik dari umat-umat Tuhan. Setia terus sampai akhir. Oleh karena pada akhirnya kegemilangan yang luar biasa itu menjadi milik umat-umat Tuhan. Jemaat yang ketiga
yang diperiksa oleh Yesus adalah jemaat Pergamos. Tercatat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Inilah hasil pemeriksaannya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamos. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wow, Yesus menggambarkan dirinya sebagai tokoh dengan pedang yang tajam dan bermata dua. Kita ketahui pedang itu adalah alat yang digunakan untuk melindungi. Dan pedang juga dapat digunakan untuk menghukum. Mengapa pedang? Apa yang begitu serius terjadi di jemaat Pergamos? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Pergamus adalah satu jemaat di mana umat Tuhan menghadapi serangan yang begitu serius karena berada di sekitar kekuasaan iblis. Lokasi mereka adalah lokasi di mana iblis berkuasa dan penganiayaan yang serius terjadi. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki tempat di mana kuasa iblis berkuasa. Tapi jangan takut. Tuhan melihat dan Tuhan ada dengan pedangnya. Dia siap melindungi. Dia siap menjaga. Walaupun seringkali Tuhan izinkan adanya umat Tuhan yang menjadi korban atas penganiayaan untuk iman mereka. Tetapi jangan takut oleh karena Tuhan tetap beserta. Dan Tuhan sedang menggunakan Antipas dan umat-umat Tuhan yang melewati penderitaan sebagai saksi Tuhan. Sebagai alat untuk memegahkan Tuhan di tengah-tengah kekuasaan kegelapan yang mengira bahwa semua orang dapat dikalahkan, dapat dikuasai, dan dapat dijadikan, diubah menjadi pengikutnya. Tetapi umat-umat Tuhan seperti Antipas adalah umat-umat Tuhan yang menjadi saksi bahwa setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi itu lebih berharga daripada menyerah kepada kuasa kegelapan. Kemudian apa yang dikatakan? Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Sementara Tuhan melindungi umat-umat yang setia, ternyata sebagian telah menjadi pengikut Bileam. Mereka tetap ada di gereja tetapi mereka menjadi pengikut Nikolaus. Gereja seringkali terbagi-bagi oleh karena ada kelompok-kelompok penyesat yang mau tinggal di dalam gereja. Saudaraku, jangan takut. Setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak terhadap mereka. Bertahan. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus adalah sikap yang paling tepat. Menolak secara tegas. Jangan biarkan. Tuhan merasa kecewa kepada Pergamos oleh karena mereka membiarkan penyimpangan itu berada di dalam gereja. Jangan biarkan, saudara. Jangan biarkan. Karena Tuhan ingin umat-umatnya memiliki pemikiran yang suci dan yang murni, yang berdasarkan firman Tuhan sesungguhnya. Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira. Apa yang dikatakan oleh Yesus dari hasil diagnosanya terhadap jemaat Tiatira?
Dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Di sini digambarkan bahwa Yesus tampil dengan mata bagai nyala api. Artinya ada kemarahan. Ada kemarahan yang begitu sungguh-sungguh. Apa yang terjadi di jemaat Tiatira? Kenapa? Dan dikatakan dia kakinya bagaikan tembaga. Kaki bagaikan tembaga artinya segera dia mau bertindak terhadap apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di jemaat Tiatira. Kita teruskan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Yesus memberikan gambaran di sini bahwa ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di Tiatira. Yesus tahu mereka memiliki pelayanan yang tekun, luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Sementara mereka tekun, namun bagaimana mereka tekun? Karena dibiarkan wanita Izebel. Artinya terjadi satu kemurtatan. Izebel adalah seorang wanita yang memimpin kemurtatan Israel pada ketika Ahab berkuasa. Nabi-nabi dari Baal sangat menyebar, sangat menguasai. Sehingga umat-umat Tuhan banyak yang disesatkan. Kemudian, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Jemaat Tiatira parah. Kemurtatan, penyembahan berhala, perzinahan. Bukan perzinahan secara fisik mungkin, tapi perzinahan terhadap penyembahan berhala. Di gereja, sekularisme dinikmati, dihidupkan. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulempar ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan akan bertindak serius kepada mereka yang membiarkan gerejanya yang harusnya menjadi taman surgawi menjadi taman penyesatan. Tuhan mengamarkan Anda dan saya sebagai anggota umat-umat Tuhan di jemaat-jemaat. Jemaat yang kelima, jemaat Sardis. Dan pernyataan yang diungkapkan tentang jemaat Sardis cukup menyedihkan. Apa yang dikatakan? Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat ini didekati oleh Yesus dengan ketujuh roh Allah. Apa yang terjadi? Kenapa harus ditampilkan roh? Mari kita lihat. Engkau dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal
engkau mati. Lucu juga jemaat ini. Hidup, tetapi mati. Rupa-rupanya Tuhan melihat jemaat ini tidak memiliki roh. Tidak ada roh di dalam jemaat ini. Oleh sebab itu Tuhan tampil sebagai Allah dari ketujuh roh. Karena Tuhan mau jemaat bukan hanya hidup, bersemangat, melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan mau jemaat itu memiliki roh. Memiliki roh. Di dalam perjanjian baru, di dalam buku Matius, Yesus pernah mengatakan satu amaran yang sangat serius kepada umat-umat Tuhan yang ada di dalam perjalanan sejarah umat-umat Tuhan. Dikatakan begini, Matius pasal 7, ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bernubuat, mengusir setan, membuat mujizat, aktif sekali. Hebat. Tetapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Rupa-rupanya ada banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa kita lakukan. Kita menganggap kita memiliki roh. Kita melakukannya di dalam roh. Padahal kita tidak punya roh. Kita seperti hidup dahsyat. Tapi sebenarnya mati. Mati. Kerohanian kita tidaklah hidup. Kenapa? Karena sementara kita bergiat, kita menjadi pelanggar terhadap firman Tuhan. Pelanggar terhadap kehendak Tuhan. Ini sungguh sangatlah menyedihkan. Karena Tuhan mau kita bukan hanya giat, tapi kita juga mengikuti akan firman Tuhan dan petunjuk-petunjuknya. Kepada jemaat Sardis, Yesus katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah itu dan bertobatlah. Jadi umat Tuhan yang menurut. Itu adalah sangat penting. Mengikuti petunjuk Tuhan. Bukan hanya bekerja untuk Tuhan. Tetapi setia kepada setiap petunjuk-petunjuknya. Coba Anda bayangkan, kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Semangat mengadakan KKR. Kemudian melakukan doa subuh. Ataupun seperti yang digambarkan oleh Yesus. Melakukan perkara-perkara mujizat. Atau mengadakan pelayanan-pelayanan. Tetapi kita tidak mengikuti prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Hukum-hukum Tuhan kita abaikan. Antara lain. Sementara kita bergiat tapi kita suka berbohong. Sementara kita bergiat, kita seringkali menyimpan dendam kepada orang lain. Itu sama juga dengan membunuh. Sementara kita bergiat, kita tidak menghormati orang tua. Sementara kita bergiat, kita kemudian memecah belahkan umat Tuhan. Banyak yang bergiat, tetapi hanya membawa perpecahan. Sia-sia. Sia-sia. Penurutan kepada hukum Tuhan itu membentuk karakter kita. Dan gereja adalah tempat pembentukan karakter yang indah. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Dan ingat amaran Tuhan. Karena itu jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan akan datang. Dan bila mana Anda dan saya tidak menuruti kehendak Tuhan, tidak menuruti hukum-hukumnya, tabiat kita, tabiat duniawi. Apapun hebatnya sumbangsih kita kepada gereja, tidak ada artinya.
Tidak, aku tidak kenal engkau, kata Yesus. Philadelphia adalah jemaat yang keenam yang mendapatkan satu keistimewaan untuk didiagnosa langsung oleh Yesus. Saudara, di dalam diagnosa-diagnosa yang dilakukan oleh Yesus, tentunya ini menjadi representasi dari berbagai jemaat di seluruh dunia ini. Dan mungkin saja ini adalah gambaran jemaat Anda. Dan kalau ada jemaat yang mendapatkan pujian, tidak mendapatkan teguran, itu adalah jemaat Philadelphia. Philadelphia berarti phileo, kasih. Jadi jemaat yang penuh dengan kasih. Dari namanya saja, itu menggambarkan satu hal yang sangat baik. Dan kebetulan juga apa yang dipraktekkan oleh jemaat dengan nama satu jemaat yang penuh kasih, penuh persahabatan, adalah jemaat yang mendapatkan nilai yang sangat baik di pemandangan Tuhan. Apa yang dikatakan? Dengarkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wow, tentang pintu ini. Tentang pintu. Pintu apa? Mari kita selidiki lebih jauh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan membuka pintu. Dan mereka adalah umat yang menurut. Mereka adalah umat yang tidak menyangkal nama Tuhan. Sangat indah, bukan? Mereka menurut dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuka pintu bagi setiap orang yang menurut kepada Tuhan. Saudara, saya tahu banyak orang mengatakan menurut. Apa sih? Banyak orang tidak suka dikatakan kita perlu menurut. Tetapi menurut itu adalah satu hal yang positif. Karena Tuhan adalah pemilik diri kita. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Seperti sebuah mobil. Kita harus menurut apa yang dikatakan oleh pembuat mobil. Kalau isi bensin, ya harus bensin, jangan taruh solar. Kalau memakai oli, harus pakai oli yang benar, jangan pakai oli motor, pakai oli mobil. Harus diservis. Itulah petunjuk-petunjuk yang diberikan demi kebaikan mobil itu ataupun pemilik mobil itu. Begitu juga dengan kita. Menurut itu adalah baik karena itu demi diri kita. Demi diri kita. Dan di dalam hal inilah umat di Philadelphia menikmati kebahagiaan. Jemaat mereka bagaikan sebuah taman yang indah. Yang sejuk, oleh karena di dalamnya umat-umatnya menikmati segala bimbingan yang Tuhan berikan kepada mereka. Lihat apa yang terjadi. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Saudara, musuh pun bertekuk lutut, diserahkan. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah jemaat ketika musuh tersungkur. Mereka bertekuk lutut melihat kehidupan umat-umat Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ketika musuh melihat kita, mereka justru semakin membenci mereka? Ada banyak saksi kehidupan daripada umat-umat Tuhan. Ketika musuh menyerang, umat Tuhan tetap setia membawa kemegahan nama Tuhan. Dan akhirnya musuh-musuh
mengakui bahwa menurut Tuhan itu memang lebih baik. Jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia, mengalami satu situasi yang sungguh sangat memprihatinkan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, diungkapkan apa yang terjadi di antara umat-umat Tuhan di Laodikia. Ayat yang ke-14 mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar. Jadi ini bukan satu karang-karang atau cerita karang-karang atau yang dibuat-buat. Ini adalah sesuatu yang dilihat dan dilaporkan sebagai satu laporan pandangan mata yang sesungguhnya. Dan pada saat yang sama, dia yang menyaksikan dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan dari ciptaan Allah? Banyak orang mengatakan, oh Yesus itu ciptaan. Karena dia dikatakan the first begotten, atau anak yang sulung yang diciptakan. Kalau Yesus dikatakan yang pertama diciptakan, permulaan dari ciptaan Allah, maka itu adalah oleh karena Yesus yang adalah Allah, dia menjelma menjadi manusia. Dia menjadi bagian daripada ciptaan Tuhan. Allah yang sudah berkorban, membuat dirinya terkungkung oleh bentuk tubuh manusia. Dalam keadaan seperti itulah Yesus menjadi ciptaan, Yesus menjadi bagian ciptaan. Yang sesungguhnya dia adalah pencipta. Tetapi demi menyelamatkan manusia yang sudah terikat oleh dosa, maka dia masuk ke antara ciptaan-ciptaannya. Dan dia menjadi bagian dari ciptaan. Apa yang disaksikan oleh Yesus yang hadir di tengah-tengah manusia dan hadir di antara umat Tuhan di jemaat Laodikia. Ini yang dikatakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Umat Tuhan adalah umat yang suam-suam. Bagaimana situasi suam-suam itu menurut analisa yang Yesus lihat terjadi di antara umat-umat Tuhan di Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Umat Tuhan yang suam adalah umat yang mengaku dirinya kaya, telah memperkayakan diri mereka. Kaya. Artinya mereka merasa bahwa mereka sudah berkecukupan. Tidak perlu bertumbuh lagi. Mereka merasa bahwa kehidupan rohani mereka sudah berada di zona nyaman. Zona nyaman. Padahal apa yang terjadi sesungguhnya, mereka miskin, buta, dan telanjang. Mereka mungkin kaya oleh karena pengetahuan doktrinnya hebat. Mereka kelihatan makmur oleh karena mereka penuh dengan kemajuan pekerjaan. Dari segi statistik mereka hebat. Dari segi bentuk pelayanan kelihatannya hebat. Tetapi isi hati mereka sebenarnya jauh daripada Tuhan.
mereka sesungguhnya miskin secara rohani karena Yesus tidak ada di dalam hati mereka. Mereka miskin, buta, dan telanjang. Saudara bisa bayangkan telanjang? Kata telanjang ini digambarkan seperti Adam dan Hawa. Mereka telanjang. Kenapa? Karena mereka berdosa. Umat Tuhan di Laodikia telanjang karena mereka bergelimpangan dengan dosa, tapi mereka tidak menyadari. Kalau saja mereka sadar, maka mereka akan mencari keselamatan, mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena mereka tidak sadar, mereka merasa nyaman, maka mereka tidak mencari Yesus. Padahal mereka sedang berada di dalam tamannya Yesus yang indah. Nasihat daripada Yesus adalah, barang siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesus suruh mereka bertobat. Yesus suruh mereka untuk berubah. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya, dan pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melubas matamu. Yesus mengajak umat Tuhan di Laodikia untuk merasakan kekayaan di dalam Kristus. Beriman, carilah keselamatan dalam Yesus. Pastikan bahwa kita ini bergantung kepada Yesus, bukan bergantung kepada kekayaan pengetahuan, kekayaan perbuatan. Mintalah kita supaya memiliki pakaian kebenaran. Kita tidak mengandalkan perbuatan kita untuk kita tonjolkan, tapi perbuatan Yesus yang dikedepankan. Sementara kita rendah hati. Biarlah kita tidak menonjolkan diri kita, dan biarlah kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita yang selalu dapat mengungkapkan akan keadaan kita yang sesungguhnya. Kepada umat di jemaat Laodikia, Yesus mengatakan, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus berada di muka pintu hati kita. Dia mengetuk, mengetuk, mengetuk. Mungkin sudah pernah dia masuk ke dalam hati Anda. Tetapi saudara, Yesus harus selalu berada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita usir dia keluar ketika kita memiliki kepentingan diri kita. Kesombongan pribadi, kepentingan duniawi, kesenangan yang sia-sia. Saudara, panggil Yesus untuk masuk lagi. Dan bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan dia terus mengetok. Jadi setiap hari dia ingin kita memastikan bahwa kita ada di dalam, bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Pastikan setiap hari saudara. Pastikan dengan sungguh-sungguh. Dia mau makan bersama dengan kita. Artinya dia mau menjadi sahabat kita. Dan dengan setiap hari dia berada dalam hati kita. Dia menjadi sahabat kita. Maka kita akan memiliki kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Dan jemaat kita dapat menjadi taman yang indah. Taman di mana umat-umat Tuhan menikmati kehidupan kerohanian sorgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Untuk kami boleh belajar firman Tuhan di tempat yang dikatakan the garden of gods. Tetapi kami mengetahui bahwa hanya ada satu Allah. Dan kami adalah umat-umatnya. Dan Engkau menginginkan jemaat-jemaat-Mu menjadi taman yang indah. Untuk bertumbuh secara rohani, menyembah kepada Tuhan, bersekutu dengan malaikat-malaikat sorgawi, dan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh memiliki Yesus di hati. Dengan sungguh-sungguh menebarkan pekabaran Injil kasih Kristus ke seluruh dunia ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi umat Tuhan di mana saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.